Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari video di minggu yang lalu, yaitu mengenai kegunaan perhitungan, mohon maaf, untuk materi kegunaan perhitungan QSP terhadap KSP. Ya, ternyata untuk eh, di kurikulum Merdeka, itu ya, karena saya baru tahu dan baru lihat bukunya, ternyata untuk materi KSP kadang ada Bapak Ibu guru yang memberikan materi ini saat kelas 11, ada juga yang baru memberikannya saat kelas 12 gitu ya. Jadi sekali lagi dengan adanya video ini bisa membantu baik yang kelas 11 ya mempelajari materi ini maupun saat ini yang kelas 12 sedang mempelajari materi ini gitu ya. Ya, dikarenakan satu dan lain hal ya karena saya baru saja melihat bukunya gitu ya sehingga saya pikir ya perhitungan QSP ini masuk dalam kelas 11 gitu ya, nggak taunya ada sebagian yang di kelas 11 ya, kadang ada Bapak Ibu guru yang tertentu yang mengajarkannya di kelas 12 gitu ya, tetapi sekali lagi isi materinya tetap sama ya, dan semoga dengan adanya video ini maupun di video-video berikutnya ya mengenai KSP sekali lagi bisa membantu kalian yang kelas 11 ya atau kelas 12 yang kedapatan dengan bab ini gitu ya. Jadi sekali lagi materi ini bisa untuk kelas 11 maupun kelas 12. Oke. Nah, baik, silakan disimak video hari ini, semoga bisa membantu kalian kelas 11 atau kelas 12 dalam menambah referensi soal dan bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang mungkin saja ya kalian belum pernah menemukan di sekolah. Oke. Nah, baik. Soal yang pertama, sebanyak 100 mili larutan AgNO3 0,02 molaritas dicampur dengan 100 mili larutan CaCl2 0,001 molaritas. Kemudian diketahui KSP dari AgCl adalah 8,5 kali 10 pangkat min 10. Oke, yang diminta di soal adalah periksalah apakah terjadi endapan AgCl. Oke, baik. Sekarang kita cek terlebih dahulu yang diketahui. Ya, kita tulis di sini 100 mili AgNO3 yaitu ini. Ini molaritasnya 2 kali 10 pangkat min 2. Itu ya, saya ubah seperti ini tujuannya biar mudah. Oke. Kemudian yang kedua 100 mili CaCl2 yaitu ini. Ya, 100 mili CaCl2 10 pangkat min 3 molaritas. Nih ya. Oke. Kemudian, nah nilai KSP-nya saya tulis kembali boleh, ya kalian tidak tulis juga tidak apa-apa ya, di sini sudah ada. Oke, nah di sini yang diminta adalah kita periksa apakah nanti terjadi endapan AgCl atau tidak, gitu ya. Nah, karena di sini yang diminta adalah endapan AgCl, maka saya tulis di sini dulu, ya AgCl terionisasi menjadi Ag positif ditambah Cl negatif. Oke, nah karena campuran ini ada volumenya, maka perhatikan Ag plusnya diambil dari Ag yang AgNO3. Gitu ya. Cl minnya diambil dari CaCl2 karena ada Cl-nya. Oke, sekarang kita awali dari yang Ag-nya dulu. Ya, maka konsentrasi Ag plus sama dengan 100 mili, yaitu ini 100 kali 2 kali 10 pangkat min 2 M. Jadi ini 100 kali 2 kali 10 pangkat min 2. Dibagi volume total, yaitu 100 ditambah 100. Gitu ya, jadinya 200. Oke, sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 2 molaritas. Nah, kalau sudah yang Cl min,
Ya, perhatikan Cl yang ada di sini, ya Ca Cl2, lihat di sini Cl-nya 2 ya. Nah, maka berarti nanti perkaliannya adalah ini 100 kali 2, karena Cl-nya ada 2, baru kali 10 pangkat min 3. Baru nanti dibagi 200. Gitu ya. Sehingga perhatikan di sini. Nah, Cl min ya sama dengan 100 mili, yaitu ini, kali 2, ya saya warnai merah, itu 2 yang di bawah ini. Ya, 2 pada CaCl2. Kemudian kali 10 pangkat min 3 dibagi 200. Gitu ya, 200 didapat sekali lagi dari 100 ditambah 100. Oke, sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita hitung ISP-nya, yaitu Ag plus kali Cl min, itu perkalian ini, yang warna biru ini. Gitu ya, sehingga sama dengan 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 10 pangkat min 5. Nah, kalau sudah, maka kita bandingkan dengan KSP-nya. Gitu ya. Nah, oke. Bisa dilihat di kotak ini. Ya, ISP-nya 10 pangkat min 5. KSP-nya 8,5 kali 10 pangkat min 10. Ya, nah ingat yang besar adalah yang sebelah kiri. Gitu ya. Nah, ternyata KSP-nya lebih besar. Gitu ya. Nah, karena QSP-nya lebih besar, maka otomatis larutannya lewat jenuh. Gitu ya, dan otomatis endapannya sudah terjadi. Oke, paham ya? Jadi kalau larutan dia KSP-nya lebih besar, otomatis dia sudah lewat jenuh. Jadi dia sudah melewati jenuhnya. Kalau dia sudah melewati, maka otomatis ya, maka larutan tersebut akan mengendap, gitu ya. Jadi di bagian bawahnya akan terbentuk endapan. Oke, baik. Nah, sekarang soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, hasil kali kelarutan atau KSP dari MgOH2 kali adalah 2 kali 10 pangkat min 11. Jika larutan MgCl2 0,2 M dinaikkan pH-nya dengan menambahkan NaOH. Perhatikan kalimatnya, dengan menambahkan NaOH, ya, endapan akan mulai terbentuk kira-kira pada pH berapa? Oke, kita tulis dulu MgCl2 0,2 molaritas, kemudian KSP-nya dari MgOH2 adalah 2 kali 10 pangkat min 11. Ya. Nah, perhatikan di kalimatnya, mohon maaf, ya. Perhatikan di kalimatnya, yaitu endapan akan mulai terbentuk. Nah, mulai terbentuk endapan, maka syaratnya apa? Maka nilai QSP akan sama dengan KSP. Gitu ya. Nah, kalau sudah, saya ionisasi MgCl2-nya terlebih dahulu. MgCl2 menjadi Mg2 plus ditambah 2Cl-nya. Lihat molaritasnya. Nah, di antara larutan ini yang kembarkan Mg-nya. Gitu ya, sehingga kita bawa ke Mg saja. Gitu ya. Jadi ini 0,2, ini juga sama 0,2. Saya warnai biru. Gitu ya. Nah, sekarang dia akan terbentuk endapan. Berarti MgOH 2 kalinya kita cek. Nah, MgOH2 terionisasinya seperti ini. Oke, kalau sudah Mg yang di sini, ya betul diambilnya dari sini. Ya, jadi ini mirip seperti yang ion senama, gitu ya. Cuma di soal ini ya kalian akan dibuat sedikit bingung dengan ini, endapan akan terbentuk kira-kira pada pH berapa. Nah, ini yang kadang membuat siswa apa ya, antara galau sama bingung. Ya, jadi jebakannya di sini. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ini 0,2 kita bawa ke sini. Gitu ya.
Sehingga ini jadinya 0,2. Kemudian kan ini nanti yang ditanya pH ya. Nah, maka ini yang OH- ini ya langsung saya misalkan X. Langsung di sini, nggak usah di sini. Paham ya? Langsung di 2 OH-. Ya, langsung dimisalkan X. Nggak usah diberi 2X gitu ya. Jadi langsung X saja. Oke. Nah, kalau sudah, maka karena tadi syaratnya QSP sama dengan KSP, berarti kita hitung saja dari KSP-nya, ya. Nah, maka KSP dari ini berarti kan Mg2 plus kali OH- berpangkat 2. Gitu ya. Mg-nya, mohon maaf, KSP-nya dulu. KSP-nya kita ambil dari sini 2 kali 10 pangkat min 11. Nah, ini 2 kali 10 pangkat min 11. Mg-nya dari sini 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. OH-nya adalah X, ada kuadratnya di kuadrat. Ya, kuadrat itu gara-gara angka 2 yang ada di sini. Oke, kalau sudah, nanti X-nya ketemu 10 pangkat min 5. Nah, kalau sudah, maka kita hitung pOH-nya. Sama dengan negatif log konsentrasi OH-. Berarti nilai X-nya ini tinggal dimasukkan. Ya, pOH-nya negatif log 10 pangkat min 5, maka pOH-nya ketemu 5. Ingat, ini masih pOH. Nah, yang ditanya apa tadi? pH-nya kira-kira berapa? Gitu ya. Nah, maka otomatis nilai pH-nya adalah 14 dikurangi 5. Masih ingat ya? Antara pH dengan pOH, kalau dijumlah hasilnya adalah 14. Oke. Nah, kembali ke sini, maka 14 dikurangi 5, jawabannya 9. Oke, gitu ya. Jadi saat pH-nya 9, maka endapannya akan mulai terbentuk. Oke, baik, soal yang ketiga. Jika Na3PO4 ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung 0,01 molaritas AlNO33 kali dan 0,02 molaritas CaCl2, gitu ya. Kemudian ada keterangan konsentrasi ion pertama untuk mengendap baik di Al3+ atau Ca2+ berkurang karena membentuk endapan. Ya, pertanyaannya adalah tentukan konsentrasi masing-masing ion tersebut ketika mulai mengendap. Gitu ya. Mohon maaf, ini mengendap ya, bukan saya mengetiknya menghandap. Oke, mohon maaf ya. Terjadi kesalahan ketik. Oke. Nah, ini jadi ceritanya ada dua larutan. Wadah yang pertama isinya AlNO3 3 kali. Wadah yang kedua isinya CaCl2. Nah, masing-masing ditetesi dengan Na3PO4 secara bersamaan. Nah, di antara itu, di antara dua tadi, ya pasti ada yang mengendapnya duluan, ada yang mengendap yang kedua. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah yang mengendap pertama itu berapa konsentrasinya dan yang mengendap kedua itu berapa konsentrasinya. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya. Nah, karena ini Na3PO4 saya tambahkan dengan AlNO3 terlebih dahulu dengan yang ini. Itu ya. Molaritasnya saya tulis 0,01. Ini yang wadah pertama. Oke. Wadah kedua juga sama tapi CaCl2 0,02. Oke. Kemudian, nah, karena kita tidak tahu di awalnya, gitu ya, kan kita nggak tahu siapa yang akan mengendap duluan antara AlPO4 atau Ca3PO4. Nah, karena di sini sudah ada KSP-nya, maka perhatikan di sini untuk mengetahui zat mana yang mengendap, ya, maksudnya mengendap ya, terlebih dahulu tentukan nilai kelarutannya. Jadi masing-masing kita tentukan kelarutannya dulu. Gitu ya. Nah, dari sini kalian bisa perhatikan
Ya, yang Al PO4 kan KSP-nya 10 pangkat min 22. Berarti S-nya atau kelarutannya adalah 10 pangkat min 11. Tinggal ditarik akar. Masih ingat ya? Sementara yang kedua, bisa dilihat. Nah, Ca3PO4, KSP-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 30. Gitu ya. Nah, maka S-nya ini kira-kira ya. Nah, tentu kalian ingat ya, kalau Ca3PO4 dalam kurung 2 kali, ya, itu angka bagian depannya, kalau kalian masih ingat, itu dibagi 108. Gitu ya. Nah, supaya memudahkan, anggap deh, ini 8-nya nggak ada. Gitu ya, sehingga tinggal 10 pangkat min 30. Sementara ionnya Ca3PO4 dua kali, itu ionnya ada 5. Sehingga anggap saja, sekali lagi, min 30 bagilah 5. Maka jadilah min 6. Itu ya, sekali lagi kita anggap angka 8-nya tidak ada. Nah, terbentuklah angka ya. Nah, angkanya ini 10 pangkat min 11 dengan 10 pangkat min 6. Nah, di antara kedua ini yang nilainya besar ternyata miliknya CA. Gitu ya, yang kelarutannya terbesar. Dia memang KSP-nya paling kecil, tapi kelarutannya dia paling besar. Nah, maka dengan demikian ya, antara AL dengan CA yang mengendap terlebih dahulu adalah CA-nya. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, cara mengerjakannya bagaimana? Maka perhatikan di sini. Nah, larutan Ca3PO4 dia mengendap pertama. Kalau dia mengendap pertama, kita tulis dulu Ca3PO42 menjadi seperti ini. Ca2 plusnya kita ambil dari sini 0,02. Gitu ya. Nah, ini 0,02. Ini kita ambil nilai X-nya saja. Kalau sudah, ya perhatikan kalau sudah kita masuk ke nilai KSP-nya karena dia kan mengendap pertama. Ya, masih ingat seperti materi yang kelas, mohon maaf, materi di soal yang sebelum ini, ya, dia kan KSP-nya sama dengan KSP. Jadi, kalau KSP-nya sama dengan KSP, maka endapan itu akan terbentuk pertama kali. Ya, jadi endapan terbentuk pertama kali. Sehingga ya kalau sudah masuk ke KSP-nya, KSP Ca3PO42 sama dengan konsentrasi Ca2 plus pangkat 3 kali konsentrasi PO43 min pangkat 2. Gitu ya. Nah, KSP-nya yang Ca3 kita bisa ambil dari sini, yaitu 8 kali 10 pangkat min 30. Yang Ca2 plus itu kan 0,02. Langsung dipangkatkan 3. Gitu ya. Sementara 2 dipangkatkan 3 adalah 8. Kemudian ini kan nolnya 2, berarti kan 10 pangkat min 2. Itu ya, kali 3 jadinya min 6. Oke, nah nanti 8 dengan 8-nya boleh dicoret. Sehingga ini min 30 dengan min 6. Ya, hasilnya adalah min 24. Jadi ya, ini kan minus 6, ini minus 30, minus 24 ya, terus ditarik akar jadinya 10 pangkat min 12. Oke, gitu ya. Jadi ya saat Ca3PO4 pertama kali mengendap, PO4-nya nilainya 10 pangkat min 12. Oke, kalau sudah ya, kalau sudah sekarang satunya yang AL. AL PO4. Oke, ini diingat-ingat ya. Jadi nilai ini nanti kita pakai untuk yang AL gitu ya. Kenapa? Karena AL mengendap di urutan kedua. Oke, kalau sudah ya, maka perhatikan di sini konsentrasi ion Al3+ saat larutan Ca3PO4 dua kali mengendap.
Ya, jadi saat CA-nya mulai mengendap, AL-nya baru akan mengendap. Gitu ya. Jadi tidak mungkin AL-nya mengendap baru kemudian CA-nya. Jadi CA-nya dulu mengendap, dia ada beberapa, baru kemudian menyusul miliknya AL. Oke. Sehingga, nah, dari KSP-nya, KSP AlPO4 sama dengan konsentrasi Al3 plus kali PO4 3 min. Yang miliknya AL tadi adalah 10 pangkat min 22. Gitu ya, yang KSP-nya. Ya, silakan dilihat kembali. 10 pangkat min 22. AL yang ini tetap kita tulis lagi. Terus yang PO4 ini hasil yang hitung tadi. Gitu ya, 10 pangkat min 12. Gitu ya. Nah, sehingga konsentrasi AL-nya adalah 10 pangkat min 10. Ya, jadi saat AL konsentrasinya 10 pangkat min 10, dia baru mulai mengendap. Oke. Ya, paham ya dari sini ya. Nah, inilah eh, beberapa contoh ya soal tentang KSP ya. Semoga bisa menambah referensi soal bagi kalian yang sekali lagi mungkin kelas 11 atau kelas 12 ya, bab ini baru diajarkan. Oke. Nah, baik, semoga video ini bisa membantu kalian dan semoga belajar mengenai KSP-nya jauh lebih mudah. Oke. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.